setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Shalom, terima kasih atas kesempatan dari pengurus untuk mengambil bagian dalam saat teduh di saat ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan di hari ini. Kami hendak mengawali setiap kehidupan kami hari ini, kegiatan kami dalam tangan kasih Tuhan. Oleh karena itu kami datang hendak mengawali akan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam doa dan juga firman melalui saat teduh. Tuhan kiranya menuntun, Tuhan kiranya memberikan hikmat, berbicaralah bagi kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pengurus memberikan bagian ayat referensi di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22 dengan perikop Allah menuntun umatnya. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bacaan ini ada beberapa poin, beberapa hal yang menarik yang untuk kita lihat. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-17, diawali dengan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bacaan-bacaan sebelum atau pasal-pasal sebelum bagian ini, tentu memperlihatkan bagaimana Allah yang setia terhadap janjinya. Allah yang setia atas apa yang dijanjikannya bagi bangsa Israel. Nah, Firaun membiarkan bangsa itu pergi sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 20, pasal 6, bagaimana Tuhan sudah menyatakan sekalipun Firaun awalnya sulit untuk membiarkan atau membebaskan bangsa Israel, tetapi pada akhirnya oleh tangan Allah yang kuat yang akan membebaskan bangsa Israel. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, ada 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk memperlihatkan kuasanya bagi Firaun agar bangsa Israel dibebaskan. Nah, Allah setia terhadap janjinya untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi ada hal menarik yang kedua yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-19, dikatakan bahwa Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, bagian ini juga merupakan suatu bukti bahwa Allah setia terhadap janjinya. Kalau kita baca dalam Keluaran 50, bagaimana Yusuf membuat anak-anak Israel berjanji, bersumpah agar tulang-tulangnya boleh diangkat ketika bangsa Israel berpindah dari Mesir. Ini membuktikan bagaimana karya Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata bagi bangsa Israel yang sudah disampaikan di perikop-perikop sebelumnya. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa Allah mengasihi bangsa Israel. Sekalipun kalau kita baca di ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa Allah tidak memberikan jalan yang cepat kepada bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Allah membiarkan bangsa Israel untuk mengikuti jalan yang memutar. Artinya harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk sampai kepada tanah Kanaan. Oleh karena dalam kesaksian Alkitab ayat 17 dikatakan bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, kita tahu bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi bangsa Israel. Dia tidak membiarkan bangsa Israel langsung menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin, oleh karena dia tahu bangsa Israel masih memiliki mental yang budak, oleh karena sudah lama diperbudak di Mesir, sehingga takutnya bangsa Israel kemudian malahan kembali ke Mesir, mengalami kekalahan dan kembali ke Mesir. Nah, tetapi Allah
justru memberikan jalan alternatif, sekalipun jalan yang memutar, sekalipun jalan yang dianggap lama, tetapi merupakan jalan terbaik bagi bangsa Israel. Oleh karena justru dari jalan tersebut bangsa Israel ditumbuhkan iman mereka. Dari jalan memutar tersebut membuat bangsa Israel semakin menyadari bahwa Allah menyertai mereka. Nah, memang kalau mau mengikuti jalan yang melewati negeri orang Filistin hanya membutuhkan kurang lebih 11 hari perjalanan. Tetapi melalui jalan memutar itu bangsa Israel harus melewati perjalanan kurang lebih 40 tahun lamanya. Nah, tetapi justru jalan yang lama itu menjadi alat Tuhan untuk memproses, membentuk bangsa Israel sendiri. Bagaimana iman mereka ditumbuhkan, bagaimana hidup mereka mengalami proses di mana memperlihatkan kasih Tuhan mereka, memperlihatkan penyertaan Tuhan bagi mereka. Melalui, kalau kita lihat di ayat 21, ketika pada siang hari Allah menyertai mereka melalui tiang awan, dan pada malam hari melalui tiang api untuk menerangi mereka. Penyertaan Tuhan begitu nyata mereka saksikan, sehingga kurang lebih 40 tahun perjalanan menempuh jalan yang berputar, melewati Laut Teberau, padang gurun, tetapi justru dari jalan itu membentuk iman mereka untuk senantiasa percaya dan menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan saja. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman ini kita bisa melihat bagaimana Allah yang setia terhadap janjinya bagi bangsa Israel. Dia yang sudah mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan di tanah Mesir, tapi Allah yang memberikan jalan terbaik bagi bangsa Israel. Bukan jalan yang cepat, tetapi jalan yang terbaik, sehingga melalui jalan memutar membentuk iman dari bangsa Israel. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jalan yang mungkin kita anggap cepat belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita percaya, kita memiliki iman, kita meyakini bahwa Allah yang menyertai, Allah yang menuntun bangsa Israel, Allah yang sama juga yang akan menyertai, menuntun kehidupan kita. Mungkin kadangkala dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan pasti akan ada jalan yang memutar, jalan yang kita anggap sulit, tapi yakinlah itu merupakan jalan yang Tuhan kehendaki dalam proses pembentukan kehidupan kita. Yakinlah bahwa melalui jalan yang disediakan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, Allah setia dalam janjinya. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin teman-teman berpikir bahwa dalam proses pelayanan di UPK ada hal-hal yang menjadi tantangan, pasti akan dihadapi. Ada menjadi pergumulan baik pribadi, keluarga, studi, tapi kita juga diperhadapkan pada tantangan pelayanan, tentu tidak mudah. Tetapi yakinlah kalau Tuhan yang menuntun kita melewati itu semua, Tuhan juga akan memerah, Tuhan juga yang akan menguatkan, dan Tuhan juga akan memampukan. Bukan soal hidup kita yang mudahnya, tetapi soal bagaimana hidupnya yang mau taat, yang mau setia. Oleh karena sesulit apapun hidup, sesulit apapun tanpa pergumulan, tapi kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang setia, yang menuntun akan kehidupan kita. Di RP3 ini mungkin teman-teman berpikir, aduh banyak buang waktu, atau
terlalu lama. Tetapi mari kita berpikir bahwa justru melalui RP3 ini kita tuntun ditolong untuk semakin mempercayai, saling menajamkan satu dengan yang lain dalam rangka mempersiapkan pelayanan di UPK yang betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan sebagai wujud kesiapan, wujud perencanaan yang baik semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, tetapi juga mewujudkan komitmen kita untuk setia melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Bukan hanya sekedar selesai RP3, program sudah dibuat, kegiatan sudah dirancang, tapi setelah itu tidak ditindaklanjuti. Hendaklah melalui RP3 ini juga kita bukan hanya sekedar membuat program, bukan hanya mempersiapkan kegiatan, tetapi juga menjadi komitmen kesungguhan kita untuk melayani Tuhan. Kurang lebih setahun periode pengurus yang baru, senantiasa semata-mata betul-betul memberikan yang terbaik dan yakin bahwa Tuhanlah yang akan menyertai, Tuhan yang akan menuntun teman-teman menjalani hidup tantangan baik di dalam studi, dalam pelayanan, tapi juga pribadi dan keluarga. Yakin bahwa Allah pasti menyertai, Allah pasti menuntun kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan, biar kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dalam keseharian kami, dalam tanggung jawab pelayanan, studi, pekerjaan, dimanapun kami berada, meyakini bahwa Tuhan senantiasa menuntun, Tuhan menyertai hidup kami oleh karena Engkau mengasihi kami. Selanjutnya kami hendak melaksanakan tugas tanggung jawab kami setelah ini. Apa yang hendak kami kerjakan, Tuhan kiranya yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.